Ibu saya baru saja meninggal, keluarga suami saya langsung mengadakan pesta untuk merayakan warisan 10 miliar rupiah yang ibu tinggalkan untuk saya. Saya pura-pura tidak tahu, diam-diam saya melakukan satu hal yang membuat keluarga suami saya bangkrut. Ibu saya meninggal belum genap 3 hari. 3 hari itu berlalu dalam kabut yang pekat, di mana setiap tarikan napas beraroma bunga dan kemenyan. Dan setiap langkah terasa berat seolah menyeret batu besar di dalam hati. Pemakaman ibu berlangsung sederhana, di sebuah rumah duka kecil dengan langit-langit rendah, cahaya lampu kuning redup menyinari foto ibu yang diletakkan di tengah. Wajah ibu di foto itu begitu teduh, seteduh cara beliau dulu menambal kemeja lama saya di malam hari saat listrik padam. Saya mengenakan pakaian berkabung, mata saya sembab karena terlalu banyak menangis. Setiap kali ada yang datang untuk mendoakan, saya menunduk berterima kasih. Mulut saya mengucapkan kata-kata balasan, tetapi telinga saya berdengung, tidak mendengar jelas apa yang saya katakan. Di dalam kepala saya, hanya ada satu pikiran yang berulang-ulang. Mulai sekarang, di dunia ini saya tidak punya ibu lagi. Setelah semua prosesi selesai, saya pulang bersama suami dalam keadaan lunglai. Saya hanya ingin mengunci diri di kamar, berbaring diam, membiarkan air mata mengalir sampai kering. Tapi begitu melangkahkan kaki melewati gerbang, saya merasakan ada yang tidak beres. Rumah mertua yang biasanya tenang, hari itu terasa ramai secara tidak wajar. Telepon berdering terus-menerus, suara orang tertawa terdengar dari arah dapur, dan aroma masakan lezat menyebar ke seluruh rumah. Saya berhenti melangkah, jantung saya berdebar kencang, rasanya seperti tersesat ke dunia lain. Ibu mertua saya sedang berdiri di ruang tamu, memegang telepon, suaranya pelan tapi tidak bisa menyembunyikan nada gembira. Beliau membelakang saya, berbicara dengan cepat. Iya, urusan di pihak sana sudah selesai. Sekarang bisa dibilang harta warisannya jadi milik keluarga kita juga, mulai kita rencanakan pelan-pelan. Kalimat itu menusuk telinga saya seperti pisau dingin. Saya terpaku, tangan saya mencengkeram tepi pakaian berkabung hingga gemetar. Suami saya, Rian, saat itu keluar dari kamar. Di depan orang lain, ia meletakkan tangan di bahu saya. Suaranya melembut, "Kamu masuk kamar saja, istirahat ya. Biar Mas yang urus." Tapi hanya beberapa menit kemudian, ketika ia mengira saya sudah di kamar, saya mendengarnya berbisik pada ibunya dengan cepat, "Aku sudah hubungi Pak Hartono, pengacaranya. Besok ditanyakan soal surat wasiat biar pasti, jangan sampai ditunda-tunda nanti malah rumit." Saya menggigit bibir. Ternyata, sementara saya bahkan belum sempat menata sesajen bunga untuk ibu dengan benar, mereka sudah mulai memikirkan surat-surat dan uang. Saya berjalan pelan melewati koridor. Dari arah dapur, suara kakak ipar saya, Mas Doni, terdengar. Ia tertawa sambil berkata, "Katanya warisannya banyak loh, belasan miliar, kan?" Ibu mertua mendengus, suaranya yakin. "Menantu ya tetap orang rumah ini. Cepat atau lambat hartanya juga untuk kita." Angka 10 miliar disebut dengan begitu enteng, seperti menyebut sepiring hidangan atau sebuah amplop kondangan. Tiba-tiba punggung saya terasa dingin, padahal di luar matahari bersinar terik. Malamnya, seluruh keluarga mertua memanggil saya untuk makan malam. Mereka menyebutnya makan malam keluarga, katanya untuk menolak bala dan menghibur saya. Tapi di atas meja ada anggur merah, hidangan laut yang ditata lengkap, dan gelas-gelas kristal yang berkilauan. Suasananya sama sekali tidak seperti makan malam setelah duka, lebih mirip sebuah pesta rahasia yang telah disiap. Sebelumnya, saya duduk di meja, masih mengenakan pakaian hitam, tenggorokan saya tercekat, saat melihat wajah-wajah di seberang saya yang berseri-seri secara tidak wajar. Ibu mertua mengangkat gelasnya, tersenyum lebar, suaranya terdengar jelas di tengah meja. "Sudahlah, yang sedih biarlah berlalu. Ibumu meninggal juga pintar, meninggalkan warisan
untuk menantu yang pada akhirnya tetap jatuh ke tangan keluarga suaminya. Seluruh meja tertawa, beberapa orang menimpali. Suara denting gelas terdengar, nyaring dan menyakitkan. Saya merasa jantung saya diremas. Telinga berdengung, dan pandangan menggelap. Tapi saya tetap duduk diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya takut jika saya membuka mulut, saya akan berteriak, akan menghancurkan semua yang ada di hadapan saya. Suami saya melirik, tatapannya seolah memerintah saya untuk diam. Saya menunduk, berpura-pura tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, berpura-pura saya hanyalah seorang wanita yang baru kehilangan ibu. Pikiran saya kalut. Di dalam hati, sebuah pemikiran dingin merayap. Mereka tidak melihat duka saya. Atau, mungkin melihat tapi tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah peninggalan ibu, saya, bukan putrinya yang sedang duduk di hadapan mereka dengan duka yang masih melekat. Pesta itu berakhir dengan suara tawa riang. Saya berdiri dan pamit untuk kembali ke kamar lebih dulu. Ketika pintu kamar tertutup, saya terduduk di lantai, punggung bersandar pada dinding, air mata akhirnya tumpah. Saya menangis tanpa suara, menangis untuk ibu. Untuk diri saya sendiri, dan menangis karena untuk pertama kalinya saya mengerti sebuah kenyataan yang menyakitkan. Mereka mengira saya sedang berduka hingga tak berdaya, mengira saya tidak cukup waras untuk menyadari apapun. Tapi justru saat segalanya terasa di titik terendah, saya mulai sadar. Saya mengenal Rian di saat-saat yang biasa saja dalam hidup saya, tidak ada drama, tidak ada gejolak. Hanya dua orang yang bertemu di waktu yang tepat saat sama-sama membutuhkan sandaran. Saat itu saya sudah bekerja beberapa tahun, penghasilan tidak besar, tapi cukup untuk hidup. Ibu saya seorang pedagang kecil di pasar, sangat hemat, tidak pernah berani membeli barang baru untuk dirinya sendiri jika yang lama masih bisa dipakai. Rumah kami tidak kaya, tapi bersih, hangat, dan tidak pernah kekurangan tawa ibu. Rian beberapa tahun lebih tua dari saya, pekerjaannya mapan, bicaranya santun, dan tampak bijaksana. Saat pacaran, ia sering berkata pada saya bahwa ia hanya butuh seorang istri yang mengerti keluarga, tidak menuntut kemewahan. Mendengar itu, hati saya terasa lega, karena saya sadar saya tidak punya kelebihan apa-apa, selain rajin dan jujur. Ketika ia melamar, saya tidak berpikir panjang. Saya percaya jika dua orang saling menyayangi dan berusaha bersama, sedikit kekurangan materi bukanlah masalah. Baru setelah menjadi menantu, saya mengerti apa artinya tidak sepadan. Keluarga suami saya dari luar tampak sangat terpandang, tutur katanya sopan, kerabatnya banyak, dan semua orang terlihat santun. Tapi hanya dalam waktu singkat, saya sadar di balik kesantunan itu ada perhitungan yang sangat tersembunyi. Saya selalu merasa seperti orang luar yang masuk. Meskipun sudah berstatus menantu. Tatapan ibu mertua pada saya tidak jahat, tapi selalu ada nada selidik seolah sedang menimbang-nimbang apakah saya layak atau tidak. Di hari-hari awal menjadi menantu, saya bangun lebih pagi dari semua orang. Saya belajar memasak hidangan yang disukai keluarga suami. Meskipun banyak masakan yang belum pernah saya buat sebelumnya, saya membersihkan rumah dengan teliti, berusaha agar tidak ada yang bisa mengeluh. Dalam hati saya berpikir sederhana, jika saya hidup dengan baik, orang akan menyayangi saya. Setiap kali lelah, saya menasihati diri sendiri, sabar sedikit lagi, nanti juga terbiasa. Ibu mertua saya sering melontarkan kalimat setengah bercanda setengah serius, terdengar ringan tapi terus membekas di kepala. Beliau berkata, "Anak dan keluarga biasa bisa jadi menantu di sini itu sudah anugerah, harus tahu diri." Di lain waktu, beliau menatap saya dari atas ke bawah, menghela napas seolah mengeluh. Untung saja Rian tidak pilih-pilih. Zaman sekarang orang sangat mementingkan bibit, bebet, dan bobot. Saya hanya tersenyum kecut, tidak berani menjawab. Saya menasihati diri sendiri bahwa mungkin beliau tidak bermaksud buruk,
hanya kebiasaan orang tua. Rian, suami saya, adalah orang yang baik tapi lemah. Di depan saya, ia sering membela saya, meminta saya untuk tidak memikirkan perkataan ibunya. Tapi di belakang saya, ia selalu memilih untuk menuruti ibunya demi ketenangan. Setiap kali saya memberikan masukan, ia akan menenangkan saya. Sudahlah, sayang. Kalau bisa, sabar, ya sabar. Ibu kan sudah tua. Saya mendengarnya begitu sering hingga terbiasa dan mulai melatih diri untuk diam. Saya pikir, suami istri bertengkar karena masalah luar itu tidak baik. Di rumah, saya selalu berinisiatif untuk berbagi pengeluaran. Dari uang belanja, listrik, air hingga biaya tak terduga, saya tidak pernah perhitungan. Saya pikir, sebagai menantu, saya bertanggung jawab untuk ikut berkontribusi. Namun, apa yang saya lakukan jarang sekali dihargai. Jika ada yang memuji, ibu mertua hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sudah kewajibannya sebagai menantu." Tapi, jika ada hal yang tidak sesuai, sekecil apapun, tatapan tajam langsung tertuju pada saya. Perlahan, saya mengerti bahwa di mata mereka, apa yang saya lakukan adalah kewajiban, bukan pengorbanan. Setiap kali pulang menengok ibu, saya akan duduk bersamanya lama sekali. Ibu menatap saya, hanya melihat saya sedikit lebih kurus saja, sudah membuatnya cemas. Tapi saya tidak pernah berani menceritakan semua yang saya alami. Ibu, saya sering berkata dengan suara lembut, "Kalau ada susah, jangan diceritakan. Nanti ibu kepikiran." Mendengarnya, hati saya terasa perih. Ibu sudah bekerja keras seumur hidupnya untuk saya. Saya tidak ingin menambah bebannya. Maka, saya memilih untuk menelan semuanya, menganggapnya sebagai ujian hidup. Kadang di malam hari, berbaring di samping suami, saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah terlalu keras berusaha. Tapi kemudian saya teringat janji pernikahan untuk membangun keluarga bersama. Saya percaya, asalkan suami, istri sehati, keluarga suami juga perlahan akan berubah pandangannya terhadap ayah. Saya percaya waktu dan kesabaran bisa melunakkan hati orang. Tapi saya tidak tahu bahwa kebisuan saya justru menjadi tolak ukur di mata mereka. Sikap diam saya dianggap sebagai penurut, tidak punya suara, orang yang bisa diletakkan di mana saja. Semakin saya mengalah, semakin mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar. Dan ketika ibu saya meninggal, semua topeng itu jatuh, menampakkan cara mereka memandang saya selama bertahun-tahun. Semuanya mulai berubah sejak ibu saya jatuh sakit parah. Awalnya hanya rasa lelah yang berkepanjangan, nafsu makan menurun, dan tubuhnya kurus dengan cepat. Saya membawa ibu ke dokter. Dokter mengatakan harus dirawat inap untuk observasi jangka panjang karena penyakitnya tidak sederhana. Mendengar berita itu, kaki saya terasa lemas. Ibu saya seumur hidup bekerja keras, tidak pernah mengeluh. Tapi kini harus terbaring di ranjang rumah sakit, selang infus menancap di tangannya, matanya masih berusaha terlihat tegar agar saya tenang. Di hari-hari awal, keluarga suami saya masih menunjukkan simpati. "Ibu mertua," bertanya sekadarnya, "bagaimana keadaan ibumu? Sudah baik kan?" Suami saya memberi saya sedikit uang untuk biaya rumah sakit, sambil berkata, "Kamu rawat ibumu saja yang tenang." Saat itu, saya benar-benar berpikir setidaknya di saat sulit, mereka masih punya sedikit rasa kemanusiaan. Saya merawat ibu sambil diam-diam, berterima kasih atas perhatian mereka. Meskipun saya tahu itu tidak seberapa dalam, tapi hanya dalam waktu singkat, saya mulai sadar pertanyaan mereka bukan lagi murni untuk menanyakan kesehatan. Suatu malam, saat saya baru pulang dari rumah, sakit dan belum sempat ganti baju, ibu mertua memanggil saya ke ruang tamu. Beliau menuangkan teh, mendorongnya ke arah saya, suaranya lembut tapi tatapannya aneh. "Di kampung, apa masih ada sisa tanah atau aset lain, Nak?" Saya tertegun beberapa detik.
Pertanyaan itu datang begitu tiba-tiba, dalam konteks yang sama sekali tidak nyambung. Saya menjawab dengan gugup bahwa kami hanya punya rumah tua yang kami tinggali, tidak ada yang berharga. Ibu mertua mengangguk-angguk tanpa berkata apa-apa lagi, tapi matanya masih menatap saya, seolah ingin menggali informasi lebih. Sejak hari itu, pertanyaan serupa muncul semakin sering, semakin halus. Mas, Doni, kakak ipar saya, suatu kali sambil minum teh berujar seolah asal bicara, nanti sepertinya Citra dapat warisan semua, ya? Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi saya merasa tidak ada nada gembira di dalamnya. Saya hanya tersenyum canggung, hati saya tiba-tiba terasa berat. Saya mulai merasakan dengan jelas bahwa cara mereka memandang saya sudah berubah, bukan lagi tatapan pada seorang menantu, melainkan tatapan pada sebuah brankas yang belum terbuka. Suami saya juga perlahan berubah. Di malam-malam langka saat saya pulang lebih awal, ia berbaring di samping saya, suaranya pelan, setengah curhat, setengah menyelidik. Ibumu kan sudah lemah begitu, pasti khawatir juga dengan masa depanmu. Kalau nanti ibu meninggalkan sesuatu, kita rencanakan baik-baik ya, biar tidak repot. Saya menoleh menatapnya. Hati saya perih. Saya langsung berkata, ibu masih hidup, Mas. Jangan bicara soal itu. Aku tidak kepikiran. Ia terdiam, tidak membantah. Tapi saya melihat dengan jelas kilasan rasa tidak suka di wajahnya. Saya menepis semua percakapan itu. Menasihati diri sendiri bahwa mungkin mereka hanya khawatir, hanya salah bicara. Saya mengingatkan diri untuk fokus merawat ibu, jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Setiap hari saya bolak-balik, antara rumah sakit dan rumah mertua, tubuh saya selalu lelah. Ibu terbaring di ranjang. Tangannya yang kurus menggenggam tangan saya, masih berpesan. Di rumah. Mertua, sabar ya, nak. Jangan sampai orang lain membicarakanmu. Saya, mendengarnya, air mata hampir tumpah. Tapi saya hanya tersenyum dan berkata ibu, tenang saja. Namun, justru sikap diam dan menghindar saya membuat mereka semakin tidak sabar. Saya menyadarinya dari setiap gerak-gerik kecil. Ibu mertua sering menghela napas saat melihat saya menyiapkan barang untuk ke rumah sakit. Beliau berkata, tanpa menatap saya, kamu pergi terus begini, urusan rumah siapa yang mengurus? Di lain waktu, beliau nyeletuk, orang tua kalau sakit lama itu biayanya besar. Saya mendengarnya dengan perasaan getir. Saya tidak tahu apakah beliau mengkhawatirkan saya atau mengkhawatirkan uang. Suatu sore, setelah pulang dari rumah sakit, saya terlalu lelah dan lupa memasak. Tepat waktu. Ibu mertua menunjukkan rasa tidak sukanya dengan jelas, terjadi adu mulut kecil. Saya yang sudah tegang, akhirnya tidak sengaja menjawab dengan nada sedikit tinggi. Hanya satu kalimat kecil, tapi suasana rumah langsung menjadi berat. Ibu mertua menatap saya, suaranya tiba-tiba meninggi, harta ibumu itu ya. Hartamu. Dan hartamu itu harus untuk keluarga suami. Paham? Kalimat itu seperti tamparan telak di wajah saya. Saya terpaku, tidak bisa berkata-kata. Suami saya duduk di sana tanpa menengahi, hanya menunduk diam. Malam itu, saya terjaga, tidak bisa tidur. Di kepala saya terngiang-ngiang. Perkataan ibu mertua, kata demi kata. Saya bertanya pada diri sendiri, sejak kapan semuanya menjadi begitu telanjang? Saya teringat semua pertanyaan mereka, tatapan selidik, dan kalimat setengah bercanda. Semuanya tiba-tiba menyatu menjadi sebuah gambaran yang tidak ingin saya lihat tapi tidak bisa saya abaikan. Keesokan paginya, saya kembali ke rumah sakit lebih awal. Ibu melihat raut wajah saya yang aneh dan bertanya, "Ada apa, nak?" Saya menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu." Saya tidak berani bercerita karena saya takut, hanya dengan mengatakannya aja, ibu akan sedih dan cemas, padahal kondisinya sudah sangat lemah. Saya duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya,
Hati saya penuh sesak. Saya masih mencoba menenangkan diri bahwa mungkin itu hanya perkataan saat marah, bahwa segalanya tidak seburuk yang saya pikirkan. Tapi jauh di dalam hati, benih kegelisahan telah tumbuh, diam-diam menunggu hari untuk pecah. Kondisi ibu saya memburuk dengan cepat, begitu cepat hingga saya tidak siap secara mental. Pagi itu, dokter memanggil saya ke koridor, suaranya berat, mengatakan dengan singkat bahwa keluarga harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Saya bersandar di dinding, kepala saya kosong, telinga berdengung, hanya samar-samar mendengar kata-kata waktu tidak banyak lagi. Ketika saya kembali ke kamar, ibu masih terbaring di sana. Matanya terpejam, napasnya lemah, namun teratur. Seolah hanya sedang tidur nyenyak. Hari-hari berikutnya, saya nyaris tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Saya tidur di kursi lipat yang keras, makan nasi kotak yang dingin, hanya berharap, setiap kali membuka mata, saya masih bisa melihat ibu menatap saya. Sementara, saya hidup dalam ketakutan setiap jamnya. Keluarga suami mulai menunjuk gelagat yang membuat saya merinding. Panggilan telepon mereka tidak lagi basa-basi. Ibu mertua menelepon langsung, bertanya, "Ibumu ada bicara apa soal surat-surat rumah?" Saya terdiam, tidak mengerti bagaimana beliau bisa menanyakan hal seperti itu di saat seperti ini. Saya menjawab bahwa ibu sedang lemah, tidak ada yang membicarakan hal itu. Di ujung telepon hening sejenak, lalu beliau hanya berkata, singkat, "Oh, ya sudah." Ibu cuma tanya. Suami saya juga mulai menyarankan hal-hal yang terdengar masuk akal tapi terasa janggal. Suatu malam, ia berkata pada saya dengan nada prihatin, "Kamu di rumah, sakit terus, badanmu sampai kurus begitu. Bagaimana kalau kamu pulang istirahat? Satu hari, biar Mas yang jaga ibu." Saya menatapnya, ada perasaan aneh muncul di hati. Selama ini, ia tidak pernah menawarkan diri untuk hal itu. Saya menggeleng, berkata tidak apa-apa, saya sudah biasa. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tapi matanya menunjukkan sedikit kekecewaan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang duduk di koridor rumah sakit, telepon saya berdering. Dari ibu mertua, tapi karena sedang sibuk, saya tidak sempat mengangkatnya. Panggilan berhenti. Tapi hanya beberapa detik kemudian, panggilan lain masuk. Kali ini dari Mas Doni, kakak ipar saya. Saya hendak menolaknya, tapi tiba-tiba saya mendengar suara ibu mertua dari ujung telepon. Mungkin, beliau tidak sadar panggilannya sudah tersambung. Suaranya pelan tapi jelas, "Kita harus awasi dia, jangan sampai surat-surat penting disembunyikan. Menantu, kalau pegang warisan semua, kita yang rugi." Saya membeku. Tangan yang memegang telepon gemetar. Saya tidak sempat mendengar lebih lanjut karena panggilan itu terputus. Tapi satu kalimat itu saja sudah cukup untuk meruntuhkan segalanya. Saya duduk tak bergerak untuk waktu yang lama. Di kursi plastik yang dingin, menatap orang-orang yang lalu lalang tanpa bisa melihat dengan jelas. Ternyata, sementara saya hanya berpikir bagaimana caranya mempertahankan ibu satu hari lebih lama, mereka sudah berpikir bagaimana caranya mengawasi saya. Saya tiba-tiba merasa sedih dan terhina, tapi lebih dari itu, saya merasa lelah luar biasa. Saya tidak punya tenaga lagi untuk marah, hati saya terasa hampa. Hari ibu saya meninggal, langit mendung, gerimis turun sejak pagi. Saya menggenggam tangan ibu untuk terakhir kalinya. Memanggilnya beberapa kali tapi tenggorokan saya tercekat. Ketika dokter menutup wajahnya dengan kain putih, saya jatuh terduduk di lantai, rasanya seperti sebagian dari tubuh saya baru saja direnggut. Keluarga suami datang, tapi mereka datang terlambat. Mereka berdiri di belakang, tidak menangis, tidak bertanya, hanya menatap dalam diam lalu menyapa beberapa kenalan sekadarnya. Saya melihat dengan jelas di mata mereka tidak ada duka, yang ada hanyalah perhitungan tersembunyi di balik wajah serius. Pemakaman berlangsung dalam suasana yang berat.
Saya mengurus semuanya bersama beberapa kerabat dari pihak ibu. Keluarga suami hanya berdiri di luar, sesekali berbisik. Saya samar-samar mendengar kata-kata seperti nanti, surat-surat, harus cepat. Setiap kali mendengarnya, jantung saya seperti berhenti berdetak. Tapi saya tidak menoleh, tidak berkata apa-apa. Saya terlalu lelah untuk bereaksi, dan mungkin jauh di dalam hati saya masih berharap saya salah dengar. Setelah pemakaman, saat semua orang sudah pulang, saya duduk terkulai di lantai, di depan altar ibu yang masih mengepulkan asap dupa. Saya belum sempat memulihkan diri. Ibu mertua sudah angkat bicara. Suaranya tidak lagi berbasa-basi. Sekarang semua sudah selesai. Menantu itu tetap orang luar. Urusan warisan harus jelas secepatnya. Jangan ditunda-tunda nanti timbul masalah. Saya mengangkat kepala menatapnya. Mata saya perih tapi tidak bisa menangis lagi. Suami saya berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa, seolah setuju. Tiba-tiba saya menyadari sebuah kebenaran yang pahit. Duka kehilangan ibu di mata mereka bukanlah sesuatu yang perlu dihibur, melainkan sebuah kesempatan. Kesempatan bagi mereka untuk menghitung, untuk merencanakan, untuk merebut apa yang mereka anggap akan menjadi milik mereka. Saya merasa kecil dan tersesat di dalam keluarga yang telah saya coba bangun selama bertahun-tahun. Namun, meskipun segalanya di dalam diri saya berteriak menolak, saya tetap memilih diam. Bukan karena saya tidak melihat, tapi karena saya terlalu lelah untuk berdebat. Saya tidak punya tenaga lagi untuk bertengkar, tidak punya napas untuk membela diri saat ini. Saya hanya ingin tenang, meskipun tenang dalam penderitaan. Saya menunduk di hadapan altar ibu, menyalakan sebatang dupa lagi, hati saya berat dengan firasat yang sulit dijelaskan. Saya tidak menyangka bahwa apa yang saya alami ini belum mencapai puncaknya. Tragedi yang sebenarnya saat itu bahkan belum dimulai. Pada hari ke-40 setelah ibu saya meninggal, saya masih belum terbiasa dengan perasaan kembali ke rumah tua tanpa mendengar lagi suara batuk pelan ibu dari dapur. Pagi itu, saya sedang membersihkan altar saat telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Saya mengangkatnya dengan lesu, mengira hanya seseorang yang sekadar menanyakan kabar. Di ujung telepon terdengar suara pria yang berat dan jelas, memperkenalkan diri sebagai pengacara ibu saya. Beliau ingin bertemu dengan saya secara pribadi untuk membahas beberapa dokumen terkait surat wasiat. Saya memegang telepon. Terpaku, tangan saya dingin. Ibu tidak pernah menyinggung soal surat wasiat, juga tidak pernah mengatakan berapa banyak yang ia tinggalkan. Di kepala saya saat itu bukan soal uang, melainkan pertanyaan. Mengapa ibu menyiapkan semua ini dalam diam? Sore harinya, saya datang ke kantor pengacara sesuai alamat yang diberikan. Ruang kerjanya kecil dan rapi, beraroma kertas tua. Beliau menatap saya dengan serius lalu memberikan sebuah map tipis. Beliau berbicara pelan, setiap kata jelas seolah takut saya tidak memahaminya. Seluruh aset yang ditinggalkan oleh ibu Anda, senilai sekitar 10 miliar rupiah, semuanya atas nama Anda. Ini adalah harta warisan pribadi, tidak terikat dengan keluarga suami. Saya mendengarnya, telinga saya berdengung, jantung saya berdebar begitu kencang, hingga rasanya terdengar. 10 miliar. Angka itu terlalu besar dibandingkan dengan kehidupan hemat ibu. Saya tidak tahu harus senang atau sedih, hanya hampa. Saya bertanya kepada pengacara mengapa ibu tidak memberitahu saya. Beliau hanya menghela napas, mengatakan itu adalah pilihan ibumu, dan beliau berpesan agar dokumen ini hanya diserahkan setelah semuanya selesai. Saya membawa pulang map itu dalam keadaan setengah sadar. Saya bahkan belum sempat berpikir apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Malam itu keluarga suami sudah memanggil saya ke ruang tamu. Suasananya sangat berbeda. Tidak ada yang tersenyum basa-basi, tidak ada yang berputar-putar. Ibu mertua duduk di tengah, wajahnya dingin.
Suami saya dan Mas Doni duduk di kedua sisinya, tatapan mereka semua tertuju pada saya. Begitu saya duduk, ibu mertua langsung angkat bicara, tanpa pembukaan. Surat wasiat ibumu, kami sudah tahu isinya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Saya terkejut menatapnya, hati saya perih. Saya belum memberitahu siapapun, tapi mereka sudah tahu lebih dulu dari saya. Ibu mertua menggebrak meja, suaranya ketus, uang itu harus dimasukkan sebagai harta bersama. Kamu sudah jadi menantu di sini, hartamu ya harta keluarga ini. Saya belum sempat bereaksi, suami saya sudah menimpali. Suaranya dingin, jangan. Egois, Citra. Kamu tinggal di rumah ini, makan di rumah ini, harus tahu diri. Saya menatapnya. Pria yang telah saya percayai bertahun-tahun, terasa begitu asing. Mas Doni tersenyum sinis, bersandar di kursi, melontarkan kalimat mengejek, menantu pegang 10 miliar sendirian? Siapa yang terima? Jangan mimpi. Kata-kata itu datang bertubi-tubi, tidak memberi saya kesempatan untuk bernapas. Telinga saya terasa panas, tenggorokan tercekat. Saya berusaha tetap tenang, tapi saat itu saya tidak bisa lagi. Air mata mengalir tanpa saya sadari. Saya menangis, bukan menangis meraung-raung, melainkan tangisan tertahan yang pilu. Saya bertanya pada mereka, suara saya bergetar. Apa kalian masih menganggap saya manusia? Ruangan hening sejenak, tapi bukan karena penyesalan, melainkan pertimbangan. Yang dingin. Ibu mertua menatap saya, tatapannya tidak goyah sedikit pun. Beliau mengucapkan satu kalimat yang saya tahu tidak akan pernah saya lupakan. Punya uang baru jadi orang. Tidak punya uang cuma bayangan. Kalimat itu seperti pisau terakhir yang memutus semua harapan yang tersisa. Saya menatap setiap wajah di hadapan saya, tidak lagi melihat keluarga, hanya melihat orang-orang yang sedang menghitung bagaimana caranya merebut bagian terbesar. Saya berdiri tanpa berkata apa-apa lagi. Kaki saya terasa lemas, tapi saya tetap memaksakan diri untuk berjalan ke kamar. Malam itu saya tidak tidur. Saya duduk di depan altar ibu, menyalakan sebatang dupa, asapnya mengepul membuat mata perih. Saya menatap foto ibu, air mata kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan lagi karena kelemahan. Saya teringat setiap pesan ibu, teringat tatapan cemasnya setiap kali saya pulang ke rumah mertua. Mungkin ibu sudah melihat semua ini akan terjadi, karena itu beliau diam-diam, menyiapkan segalanya untuk saya. Duduk di dalam kamar yang hanya beraroma dupa dan desau angin, tiba-tiba saya mengerti satu hal dengan sangat jelas. Jika saya masih melunak, masih percaya pada apa yang disebut rasa kekeluargaan yang sedang mereka injak-injak, mereka akan menelan saya tanpa sisa. Malam itu, di hadapan altar ibu, saya tidak memohon, tidak menangis lagi. Saya hanya duduk diam, membiarkan kewarasan perlahan menggantikan duka. Dan sejak saat itu, saya tahu saya tidak bisa terus menjadi bayangan seperti kata ibu mertua. Malam itu, setelah bersimpuh lama di hadapan altar ibu, saya baru merasa cukup tenang untuk menghadapi kenyataan. Tangisan sudah, sakit hati sudah. Jika saya terus terpuruk, semua peninggalan ibu akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak pernah menganggap saya sebagai keluarga. Keesokan paginya, saya menelepon Bapak Hartono, pengacara yang datang melayat. Saat pemakaman, orang yang diam-diam dipercaya ibu untuk mengurus semua dokumen penting. Suaranya di ujung telepon terdengar berat dan mantap, meminta saya datang ke kantornya pagi itu juga. Kantor pengacara itu masih sama kecil dan tenangnya seperti sebelumnya, tapi perasaan saya sudah berbeda. Bapak Hartono menunjukkan surat wasiat asli pada saya. Setiap lembarnya dijilid rapi, tanda tangan ibu saya terlihat jelas dan tegas. Beliau menunjuk satu pasal, mengatakan dengan sangat jelas bahwa seluruh aset adalah warisan pribadi, tidak termasuk harta gonogini, dan setiap proses pemindah-tanganan atau pemberian kuasa harus melalui verifikasi biometrik yang direkam video di hadapan notaris.
Beliau menatap saya dan berkata terus terang. Satu kalimat yang membuat saya merinding. Ibu Anda mempersiapkannya dengan sangat matang. Beliau tahu keluarga suami Anda tidak akan tinggal diam. Saya belum sempat bertanya lebih lanjut, beliau sudah membuka laci dan mengeluarkan satu map lagi yang lebih tebal. Beliau bilang ini adalah dokumen cadangan yang ibu saya pesankan untuk diberikan hanya jika saya dipaksa. Saya membukanya, jantung saya berdebar kencang. Di dalamnya ada potongan-potongan kertas kecil berisi catatan dengan tulisan tangan ibu yang saya kenal. Setiap kali keluarga suami menanyakan soal harta, bagaimana cara bertanyanya, siapa, dan yang bertanya, semua dicatat oleh ibu. Ada satu baris tulisan yang membuat saya tercekat, mereka bertanya saat aku masih hidup. Bukan karena khawatir pada anaknya. Saya menggenggam erat kertas-kertas itu. Untuk pertama kalinya saya mengerti, ibu sudah melihat semuanya akan terjadi. Beliau hanya memilih diam agar saya masih bisa merasakan sedikit kedamaian terakhir. Meninggalkan kantor pengacara, saya tidak langsung pulang. Saya duduk lama di sebuah kedai kopi kecil di dekat sana. Memandangi orang lalu lalang, sebuah keputusan mulai terbentuk di kepala saya. Saya tidak akan melawan secara langsung, tidak akan bertengkar, tidak akan berteriak. Saya akan berpura-pura lemah, berpura-pura bingung, agar mereka mengira saya sudah kalut karena uang dan duka kehilangan ibu. Saya melatih diri untuk berbicara lebih pelan, tatapan, saya menghindar. Seolah-olah, satu kata kasar saja akan membuat saya hancur. Saya tahu, orang seperti keluarga suami saya hanya akan percaya jika mereka melihat saya takut. Malam itu, saat tiba di rumah, suasananya sangat berbeda. Suami saya berinisiatif memasak, bahkan mengajak saya makan bersama. Ia berbicara dengan nada lembut, menyebutnya sebagai rekonsiliasi. Mas tahu beberapa hari ini, kita semua tegang. Kamu juga capek. Bagaimana kalau kita bicara baik-baik? Saya menunduk, suara saya pelan seolah takut. Aku cuma mau tenang, Mas. Begitu kalimat itu keluar, saya melihat matanya berbinar. Bukan karena kasihan, tapi karena mengira saya sudah menyerah. Ia meletakkan setumpuk kertas di hadapan saya. Berkata lembut seperti membujuk anak kecil. Kamu tanda tangani. Ini untuk Mas kelola sementara. Ya, Mas simpankan untukmu, kamu pegang sendiri. Nanti malah jadi incaran orang. Saya pura-pura ragu, lalu mengangguk, tapi menambahkan satu kalimat, mencoba. Terdengar cemas. Kalau tanda tangan, di bank saja ya, biar jelas. Aku takut, nanti jadi omongan. Kalimat itu membuatnya terdiam sejenak, tapi kemudian ia langsung mengangguk, mungkin berpikir saya hanya takut gunjingan, bukan waspada. Ibu mertua yang sejak tadi diam, saat itu baru angkat bicara, nadanya berubah manis. Nah, kalau nurut begini kan bagus. Menantu yang baik tidak akan kami sia-siakan. Saya mendengarnya dan ingin tertawa dalam hati. Bertahun-tahun menjadi menantu, baru setelah ada uang saya disebut baik. Tapi saya tetap menunduk. Tidak bereaksi, agar mereka percaya saya sudah menerima posisi saya. Malam harinya, saat semua orang sudah masuk kamar, saya mengirim pesan pada Bapak Hartono, memintanya menyiapkan dokumen palsu. Dokumen itu dari luar tampak persis seperti surat kuasa, lengkap dengan materai dan cap. Tapi isinya tidak memiliki kekuatan hukum untuk memindahtangankan aset. Saya tahu mereka tidak akan sabar membaca setiap pasalnya. Mereka hanya butuh sesuatu yang terlihat sah untuk merasa aman. Bersamaan dengan itu, saya menyewa seseorang untuk memasang kamera mini di ruang tamu. Disamarkan di dalam stop kontak. Saya melakukannya bukan karena ingin mengintai, tapi karena saya perlu merekam setiap kata yang mereka ucapkan, setiap rencana yang mereka susun, agar jika terjadi sesuatu, saya tidak datang dengan tangan kosong. Hari-hari berikutnya, saya memainkan peran saya dengan sempurna. Saya berbicara pelan, jarang keluar,
dan terlihat ketakutan setiap kali ada yang menyinggung soal uang. Setiap kali ibu mertua bertanya, saya selalu menjawab dengan ragu-ragu, mengatakan semuanya terserah suami. Saya melihat dengan jelas rasa aman mulai terpancar di wajah mereka. Mereka mengira saya benar-benar takut, mengira saya sudah pasrah. Tapi di dalam hati saya, semuanya sudah tertata rapi. Saya tidak melawan mereka. Saya hanya sedang membangun sebuah panggung, di mana mereka akan naik sendiri, mengucapkan sendiri apa yang perlu diucapkan, dan melepaskan sendiri topeng mereka. Dan saat itu tiba, saya hanya perlu berdiri diam dan membiarkan segalanya berjalan sesuai dengan sifat aslinya. Malam itu, saya baru saja berbaring ketika pintu kamar terbuka. Cahaya terang dari ruang tamu menyinari koridor, diiringi suara ibu mertua yang memanggil. Dengan tidak sabar, tidak ada lagi basa-basi. Citra, turun ke sini. Kita, selesaikan sekarang juga. Saya tahu, selesai yang beliau maksud bukan selesai bicara, tapi selesai nasib saya di rumah ini. Saya merapikan pakaian, menarik napas dalam-dalam, lalu keluar, tetap mempertahankan ekspresi lelah seperti yang selama ini saya tunjukkan. Ruang tamu sudah ditutup rapat. Suami saya duduk di sofa tengah, punggungnya tegak, wajahnya dingin. Mas Doni berdiri bersandar di meja, jarinya mengetuk-netuk setumpuk kertas tebal yang sudah disiapkan. Ibu mertua tidak mempersilakan saya duduk. Beliau berdiri melipat tangan, suaranya ketus sejak awal. Tanda tangani sekarang. Jangan buang-buang waktu lagi. Suami saya menimpali, suaranya rendah tapi berat, seolah sedang menahan sabar. Citra, jangan paksa Mas bersikap keras. Masalah ini cepat selesai. Semua, tenang. Mas Doni melemparkan tumpukan kertas itu ke meja dengan suara keras. Kalau tidak mau tanda tangan, jangan harap bisa hidup tenang di rumah ini. Kalimat kasar itu terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi. Jantung saya berdebar kencang, tapi wajah saya tetap menunduk, tangan saya saling menggenggam seolah gemetar. Saya sengaja mengulur waktu, berkata pelan, dengan suara parau. Tolong, jangan keras-keras. Nanti tetangga dengar. Saya takut. Saya tahu kamera mini itu mengarah lurus ke meja, dan saya butuh suara. Mereka terekam dengan jelas. Ibu mertua tiba-tiba tertawa, tawa yang kering. Dengar ya, dengar saja. Ibumu mati meninggalkan uang untukmu. Kamu pikir kamu bisa menyimpannya sendiri? Kalimat telanjang itu meluncur tanpa malu-malu. Saya mengangkat kepala menatapnya, dengan tatapan takut dan tak percaya, persis seperti yang ingin mereka lihat. Saya menelan ludah, menanyakan satu kalimat yang sudah saya siapkan, suara saya pelan dan putus-putus, kalau tanda tangan, apa nanti kalian tidak akan meninggalkanku? Suami saya menjawab tanpa ragu, suaranya dingin seperti es, seolah mengatakan, fakta yang wajar. Buat apa nanti? Kalau sudah punya uang, urus saja dirimu sendiri. Kalimat itu jatuh, lebih berat dari semua ancaman sebelumnya. Saya mendengarnya, hati saya perih. Bukan karena sakit, tapi karena melihat dengan begitu jelas, wajah asli pria yang pernah saya sebut suami. Saya menunduk, pura-pura berpikir lama, lalu dengan gemetar mengeluarkan tumpukan kertas palsu yang telah disiapkan oleh pengacara. Saya mengambil pulpen, sengaja membuat tangan saya gemetar, menandatanganinya dengan perlahan. Saya sengaja membuat kesalahan pada tanda tangan saya, menuliskan angka yang salah pada nomor KTP, detail-detail kecil yang cukup untuk membuat dokumen itu tidak sah. Sambil menandatangani, saya diam-diam mengirimkan lokasi saya kepada Bapak Hartono, sebuah tindakan cepat yang tidak disadari siapapun. Saya meletakkan pulpen, menghela napas seolah baru saja menyelesaikan tugas yang sangat berat. Ibu mertua menatap saya lekat-lekat, lalu mengangguk puas, seolah baru saja berhasil menjinakkan seekor hewan. Suasana ruangan langsung melunak. Mas Doni menyeringai, mengeluarkan ponselnya.
tepat di hadapan saya, tanpa sungkan. Besok ketemu Pak Budi dari bank, ya. Dokumen pinjaman atas nama istri sudah disiapkan. Saya terkejut, mengangkat kepala, pura-pura bingung. Pinjaman? Untuk apa? Ia tertawa sinis. Tatapannya penuh penghinaan. Investasi. Perempuan tahu apa? Suami saya tidak mencegahnya, bahkan mengangguk setuju. Kalau sudah ada modal, perputarannya cepat. Kamu tenang saja. Saat itu semua kepingan puzzle di kepala saya menyatu. Ternyata mereka tidak hanya ingin menyimpan uang itu. Mereka ingin menggunakan jaminan warisan ini untuk mengambil pinjaman besar, untuk memutar sebuah bisnis yang sedang mereka perjuangkan. Saya diam, tidak bertanya lebih lanjut. Saya tahu, jika saya menunjukkan rasa, ingin tahu atau menolak, mereka akan waspada. Diam saat ini adalah persetujuan yang akan membuat keserakahan mereka berlari lebih cepat. Ibu mertua menepuk-nepuk tangan saya. Suaranya tiba-tiba melembut dengan palsu. Nah, kalau jadi anak baik yang penurut, keluarga ini tidak akan menyia-nyiakanmu. Saya menunduk, tidak menjawab. Di dalam hati saya saat itu tidak ada lagi rasa takut, yang ada hanyalah perasaan dingin yang sangat jelas. Saya melihat mereka mulai berbicara satu sama lain, membahas rencana pinjaman, bunga, dan rekan bisnis, seolah saya tidak lagi duduk di sana. Saya menjadi sebuah nama dalam cerita mereka, bukan lagi seorang manusia. Ketika percakapan mereka berhenti sejenak, suami saya berdiri, memberi isyarat agar saya kembali ke kamar. Saya berjalan perlahan, punggung saya tegak, tidak menoleh ke belakang. Setibanya di kamar, saya menutup pintu, duduk di tepi ranjang, mendengarkan detak jantung saya kembali normal. Saya membuka ponsel, melihat pesan yang sudah terkirim, lalu mematikan layarnya. Saya tahu, sejak mereka menyebutkan soal pinjaman itu di hadapan saya, segalanya telah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Malam itu saya tidak tidur. Saya berbaring menatap langit-langit, mengingat setiap perkataan, setiap tatapan. Saya tidak perlu memukul siapapun, tidak perlu berteriak menuntut keadilan. Saya hanya perlu membiarkan keserakahan, mereka berlari lebih cepat dari remnya, membiarkan mereka sendiri yang meluncur, ke jurang yang tidak bisa mereka hentikan. Dan saya tahu, setelah malam ini, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Pesta pertemuan keluarga kedua disiapkan oleh ibu mertua saya dengan sangat matang. Begitu matang hingga saya langsung paham ini bukan lagi makan malam biasa. Beliau menelepon kerabat sejak pagi, suaranya manis luar biasa, mengatakan ingin semua hadir agar bisa berbicara dengan jelas. Biar ada saksi dari keluarga besar, supaya nanti tidak ada salah paham, katanya. Saya mendengarnya dan hanya tersenyum tipis dalam hati. Saksi itu, pada akhirnya, hanya untuk mendorong saya ke posisi tanpa jalan keluar. Siang itu, rumah mertua penuh sesak, para paman dan bibi duduk memenuhi ruang tamu. Suara obrolan terdengar riuh, tapi saya sadar tatapan semua orang sesekali melirik ke arah saya. Saya keluar untuk menyapa. Sopan seperti biasa. Masih dengan pakaian berkabung. Masih dengan wajah lelah seperti yang ingin mereka lihat. Ibu mertua menarikkan kursi untuk saya di dekatnya, sambil tersenyum. Sikapnya, entah ubahnya seorang ibu yang sedang mengkhawatirkan menantunya. Begitu hidangan disajikan, ibu mertua meninggikan suaranya agar seluruh keluarga mendengar. Menantu saya ini sedang berduka karena kehilangan ibunya, pikirannya belum stabil. Kami sebagai keluarga suami kasihan, jadi kami ingin membantunya mengelola warisan agar dia tidak perlu pusing. Caranya bicara begitu lancar, cukup untuk membuat orang luar melihatnya sebagai sosok yang murah hati, sekaligus menjadikan saya sebagai pihak lemah yang butuh pertolongan. Beberapa kerabat mengangguk-angguk, ada yang bahkan menimpali, iya, begitu memang seharusnya. Saya duduk tegak, menunggu saat yang tepat, baru kemudian angkat bicara. Suara saya lebih tenang dari yang saya duga. Membantu mengelola
Atau mengambil alih? Bu? Pertanyaan itu jatuh di tengah meja makan yang ramai, membuat semua orang terdiam. Suasana membeku, seolah seseorang baru saja mematikan kipas angin di tengah hari yang panas. Ibu mertua tersenyum canggung, senyumnya kaku di bibir. Kok bicaranya begitu, Nak? Kita kan satu keluarga. Beliau mencoba melembut suaranya, tapi matanya mulai menunjukkan kekesalan. Saya tidak langsung melanjutkan. Saya membuka ponsel, tangan saya sengaja dibuat sedikit gemetar. Persis seperti orang yang sedang mengumpulkan keberanian. Saya memutar sebuah video pendek, hanya satu kalimat, lalu langsung mematikannya. Sebelum ada yang sempat bereaksi. Suara suami saya terdengar sangat jelas dan dingin. Buat apa nanti? Kalau sudah punya uang, urus saja dirimu sendiri. Saya mematikan layar. Meletakkan ponsel di atas meja, tanpa penjelasan lebih. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat seluruh meja makan hening. Mencekam. Suami saya pucat pasi. Ia berdiri. Tangannya mencoba meraih ponsel. Saya. Kamu gila. Kamu mau mempermalukan suamimu di depan keluarga. Suaranya, ketus, kehilangan ketenangan yang biasa ia tunjukkan. Saya menatapnya, suara saya tetap pelan dan datar. Aku tidak mempermalukan siapapun. Aku hanya takut setelah tanda tangan, aku jadi orang asing. Saya berbicara perlahan, setiap kata jatuh dengan jelas, lebih seperti berbicara pada diri sendiri daripada pada mereka. Mas Doni yang sejak awal duduk diam, saat itu tiba-tiba menjadi tidak sabar. Ia menepuk meja pelan, suaranya lebih keras dari yang seharusnya. Ya kan, setelah tanda tangan, uangnya cair, kami bayar utang dulu, baru nanti diatur lagi. Begitu kalimat itu selesai, saya melihat dengan jelas beberapa wajah kerabat saling pandang. Bisik-bisik mulai terdengar, pelan tapi cukup untuk didengar semua orang. Loh, keluarga ini punya utang? Utang apa? Banyak ya sampai. Buru-buru begitu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada yang menjawab, tapi menyebar cepat seperti api. Ibu mertua saya panik. Berteriak mencoba meredam suasana. Diam. Ini urusan internal. Kalian tidak usah ikut campur. Lalu beliau menoleh ke arah saya, matanya tidak lagi bisa menyembunyikan amarah. Kamu mau tenang, ya tanda tangan. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Panggilan kamu dan kami telah berubah total. Tidak ada lagi menantu. Yang ada hanya kamu yang telanjang dan penuh ancaman. Seluruh kerabat diam, tidak ada yang membela, tidak ada yang menengahi. Saya duduk di sana, merasakan dengan jelas tatapan semua orang tertuju pada saya. Ada yang melihat saya sebagai pembuat onar. Ada yang penasaran, ada yang menghindari tatapan saya seolah takut terseret masalah. Saya mengerti. Pada saat itu, saya sedang didorong untuk menjadi tokoh antagonis dalam cerita yang telah mereka siapkan. Tapi saya tidak panik, sebaliknya, saya merasa sangat sadar. Saya menatap hidangan di hadapan saya, yang ditata dengan indah, dan tiba-tiba merasa ingin tertawa. Sebuah pesta yang diadakan untuk memaksa saya menandatangani surat, tanpa sengaja justru menjadi panggung di mana mereka membongkar rahasia terpenting mereka. Saya tidak perlu bicara lagi soal utang, tidak perlu bertanya siapa yang berutang berapa dan pada siapa. Hanya dengan kalimat Mas Doni tadi, semuanya sudah cukup. Saya tahu, sejak saat ini, para kerabat tidak akan lagi memandang keluarga ini seperti sebelumnya. Saya berdiri, menunduk sedikit. Saya capek, permisi mau ke kamar. Tidak ada yang menahan saya. Saya berjalan perlahan, punggung saya tegak, setiap langkah seolah menginjak keheningan yang semakin berat di belakang saya. Ketika pintu kamar tertutup, barulah saya menghela napas panjang. Saya tidak menang, apa-apa dalam pesta itu juga belum kalah. Saya hanya berhasil mencapai satu-satunya hal yang saya butuhkan, membiarkan mereka membuka sendiri apa yang mereka sembunyikan, membiarkan seluruh keluarga besar mendengar kata utang.
bergema di tengah meja makan. Seluruh kerabat memandang saya seolah saya pembuat onar. Mereka tidak tahu bahwa di kepala saya saat itu hanya ada satu pikiran, jernih. Saya menunggu. Menunggu mereka. Karena terlalu takut, akan terus bicara, terus berbuat salah, dan terus terperosok lebih dalam. Pesta itu berakhir dalam suasana yang berat. Tapi bagi saya, itu hanyalah jenderang pembuka untuk apa yang akan datang. Setelah pesta hari itu, suasana di rumah berubah begitu cepat hingga jika saya tidak mengalaminya cukup lama, saya akan mengira saya salah. Ibu mertua tidak lagi membentak, tidak lagi terlihat tidak sabar. Pagi-pagi beliau bangun memasak bubur, mengantarkannya langsung ke kamar, suaranya melembut, menyuruh saya makan, agar hangat. Di atas meja juga ada beberapa setel pakaian baru. Beliau bilang, membelikannya untuk saya ganti, takut saya sedih sampai tidak memperhatikan diri sendiri. Suami saya juga aneh. Di depan ibunya, ia merangkul saya, menghela napas, memainkan peran sebagai suami yang menyesal. Masalah. Mas cuma khawatir sama kamu. Kejadian kemarin itu karena emosi sesaat. Saya mendengarnya, hanya menunduk tanpa menjawab. Kemanisan yang datang terlambat dan di saat yang tepat mereka butuhkan, saya tahu, itu bukan untuk menenangkan, melainkan untuk menidurkan. Hari itu berlalu dalam suasana tenang yang palsu. Ibu mertua menanyakan berbagai hal. Dari apakah makanan saya enak, hingga apakah tidur saya nyenyak. Saya menjawab seperlunya, tidak lebih. Suami saya bolak-balik masuk kamar, kadang membawakan minum, kadang bertanya apa saya butuh sesuatu. Saya melihat semua itu, seperti menonton sebuah pertunjukan yang telah dilatih dengan baik. Setiap kalimat, setiap gerakan, semuanya pas. Saya tidak merasa hangat, saya hanya merasa dingin. Dingin karena saya mengerti, ketika orang tiba-tiba menjadi baik, biasanya di baliknya sudah ada pisau yang disiapkan. Malam harinya, saya pura-pura lelah dan minta izin ke kamar lebih dulu. Saya menutup pintu, mematikan lampu, dan berbaring diam seolah sudah tidur. Sekitar tengah malam. Ketika seluruh rumah mengira saya sudah lelap, terdengar suara bisikan dari arah dapur. Saya membuka mata. Jantung saya berdebar kencang, melangkah pelan mendekati pintu. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, saya mendengar dengan jelas setiap kata, begitu jelas hingga tangan saya terasa dingin. Ibu mertua bicara lebih dulu, suaranya pelan tapi tegas, tanpa keraguan. Besok, kasih dia minuman apa saja yang ringan, biar dia cepat tanda tangan. Mas Doni langsung menjawab, suaranya dingin seperti sedang membicarakan jual beli. Begitu ditandatangani, selesai. Dia sadar juga sudah terlambat. Saya terpaku. Di kepala saya saat itu bukan lagi amarah atau ketakutan, melainkan kekosongan yang membekukan. Ini bukan lagi paksaan, bukan lagi siasat, atau ancaman. Ini adalah rencana perampokan terang-terangan. Saya mendengar mereka membahas beberapa detail lagi tentang dosis, waktu, dan cara agar tidak ketahuan tetangga. Lalu suara langkah kaki mereka menjauh. Saya mundur, kembali ke tempat tidur, berbaring, dan menarik selimut. Seluruh tubuh saya gemetar. Jika saya belum sadar, jika saya masih percaya pada apa yang disebut rasa kekeluargaan, mungkin malam itu saya akan menangis. Tapi tidak, saya tidak menangis. Saya membuka ponsel, menyalakan aplikasi kamera, melihat kembali rekaman yang baru saja tersimpan, jelas wajahnya, jelas suaranya, tidak kurang satu kata pun. Saya menatap layar itu lama sekali, sampai detak jantung saya kembali normal. Keesokan paginya, saya bangun pagi seperti biasa. Ibu mertua sudah berdiri di dapur. Beliau tersenyum, memberikan segelas susu hangat pada saya. Suaranya lembut luar biasa. Minum ini biar sehat. Beberapa hari ini kamu pucat sekali. Saya menerima gelas itu, tersenyum tipis. Iya, Bu, nanti saya minum.
Perut saya masih kenyang. Saya membawa gelas itu ke kamar, menutup pintu, lalu menuang seluruh isinya ke pot tanaman di dekat jendela, mengambil beberapa foto, kemudian meletakkan kembali gelas kosong itu di tempatnya. Saya tidak perlu tahu apa isinya, saya hanya perlu tahu bahwa sejak saat itu, semua batas telah mereka langgar lebih dulu. Suami saya mulai meningkatkan tekanan dengan cara lain, tidak ribut tapi terus-menerus. Ia berbicara pada saya, kadang dengan lembut, kadang dengan dingin. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, kita cerai. Nanti kamu dicap numpang hidup, seluruh kampung akan menertawakanmu. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya saya melihat dengan jelas rasa takut di balik sikap kerasnya. Ia tidak lagi mengancam saya dengan perasaan, melainkan dengan kehormatan, dengan gunjingan, dengan ketakutan seorang wanita yang hidup di tengah masyarakat. Saya tidak membantah, tidak bereaksi, hanya mengucapkan satu kalimat dengan pelan dan jelas. Silakan kalau mau cerai. Tapi kalau mau tanda tangan, harus bersih. Kalimat itu benar-benar membuatnya kaget. Ia terpaku selama beberapa detik, tidak bisa berkata apa-apa lagi, lalu berbalik pergi. Saya tahu mereka sedang takut. Bukan takut pada hukum, tapi takut saya sudah sadar. Takut saya bukan lagi wanita berduka yang bisa mereka kendalikan. Malam itu, saya meninggalkan rumah diam-diam, berkata pada ibu mertua akan pergi mendoakan ibu. Saya tidak pergi ke pemakaman. Saya langsung menuju kantor Bapak Hartono. Beliau menatap saya. Hanya dari sorot mata saya. Beliau sudah paham. Segalanya telah melampaui batas normal. Saya menunjukkan rekaman video, foto-foto gelas susu, dan menceritakan secara singkat apa yang saya dengar. Beliau tidak terkejut, hanya menghela napas dan berkata pelan, kalau sudah sampai begini, tidak bisa lagi ada toleransi. Dari sana, beliau memperkenalkan saya pada seorang temannya, Bapak Setiawan, yang bekerja sebagai akuntan di sebuah bank. Kami duduk bersama di sebuah kedai kecil, berbicara lama sekali. Saya tidak bertanya bagaimana cara balas dendam, tidak bertanya bagaimana cara membuat mereka lebih menderita. Saya hanya menanyakan satu hal. Bagaimana agar semuanya berjalan sesuai hukum? Agar saya tidak terseret ke dalam lumpur mereka. Bapak Setiawan mendengarkan, lalu mengangguk dan berkata terus terang. Mereka tidak takut pada hukum. Mereka hanya takut tidak punya uang lagi untuk menutupi kesalahan. Kalimat itu menyimpulkan semua yang saya rasakan selama ini. Saya pulang larut malam, masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Saya tidak merasa kejam, juga tidak merasa kasihan pada diri sendiri. Saya sudah mengerti. Ketika orang berani melanggar batas terakhir, kebisuan kita bukan lagi kesabaran, melainkan bunuh diri. Dan sejak saat itu, saya tahu badai yang sesungguhnya akan segera datang. Malam itu, setelah meninggalkan kantor Bapak Hartono, saya tidak langsung pulang. Saya duduk lama di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan, memandangi lalu lalang di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Di kepala saya, tidak ada lagi emosi yang kacau, yang ada hanyalah kewarasan yang dingin. Semuanya sudah terlalu jelas. Keluarga suami saya tidak hanya ingin merampas, mereka sedang terpojok oleh utang yang besar. Dan yang mereka incar bukanlah saya, melainkan label warisan 10 miliar yang mereka yakini akan segera mereka dapatkan. Bapak Hartono berkata terus terang. Mereka terlibat utang dengan bunga tinggi. Jika dalam sebulan ke depan tidak bisa bayar, mereka akan hancur. Beliau tidak perlu menjelaskan banyak. Hanya dengan melihat tatapan saya, beliau tahu saya sudah mengerti. Mereka ingin menggunakan saya sebagai pelampung bernama menantu pewaris, untuk mengambil pinjaman besar, menutupi utang lama, lalu setelah itu baru memikirkan cara menyingkirkan saya. Rencana itu, jika dilihat sekilas, tampak cerdik. Tapi satu mata rantai saja yang salah, seluruhnya akan putus.
Saya tidak bertanya pada pengacara bagaimana cara balas dendam. Saya hanya bertanya, jika saya tidak menandatangani, tidak mengizinkan, apa yang akan terjadi? Beliau menjawab singkat. Mereka akan melaju lebih kencang dengan sendirinya. Kalimat itu membuat saya sadar. Saya tidak perlu melawan mereka. Saya hanya perlu membiarkan mereka percaya bahwa mereka akan segera mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keserakahan. Jika sudah diberi umpan yang tepat, akan mendorong manusia melangkah sangat jauh. Begitu jauh hingga tidak sempat lagi melihat apakah di depan ada jurang atau jalan. Keesokan paginya, saya berinisiatif berbicara dengan suami. Saya memilih waktu yang tepat saat ibu mertua ada di sana dengan suara lelah tapi melunak. Aku sudah pikirkan. Urusan uang ini berlarut-larut juga capek. Bagaimana kalau besok kita ke bank saja, biar semuanya transparan. Aku ingin semuanya jelas supaya tidak jadi omongan. Begitu saya selesai bicara, saya melihat dengan jelas mata suami saya berbinar, tidak bisa disembunyikan. Ia berdeham, mencoba terlihat serius. Nah, akhirnya, kamu sadar juga. Ibu mertua yang duduk di sampingnya tidak berkata apa-apa, tapi tangannya terkepal seolah takut saya berubah pikiran. Siang itu juga, saya mengirim pesan pada Bapak Hartono, memintanya mengatur jadwal dengan notaris dan pihak bank, sesuai prosedur. Tapi yang saya butuhkan bukan hanya dokumen. Saya butuh sebuah pertemuan resmi yang direkam secara sah, dengan semua ucapan, sikap, permintaan, dan bahkan paksaan jika ada. Bapak Hartono langsung mengerti. Beliau mengatakan akan mengatur semuanya sesuai hukum, agar tidak ada yang bisa menuduh saya menjebak. Sebelum menutup telepon, beliau menambahkan satu hal yang tidak saya duga. Beliau bilang, ibu saya pernah mengiriminya sepucuk surat, berpesan untuk diberikan pada saya hanya jika situasi sudah sangat genting. Dalam surat itu, ibu menulis bahwa beliau curiga keluarga suami saya pernah memasukkan tanda tangan dalam beberapa dokumen pinjaman di masa lalu yang menyangkut aset atas nama orang lain. Beliau tidak punya bukti, tapi firasatnya sangat kuat. Jika mereka bertindak gegabah, kamu harus jaga dirimu. Tulis ibu. Saya memegang surat itu, hati saya perih. Ternyata ibu sudah mengkhawatirkan. Saya sejak lama, beliau hanya memilih cara yang sunyi. Pada saat yang sama, Bapak Setiawan, kenalan pengacara itu, mengirimkan hasil pengecekannya tentang orang yang Mas Doni sebut Pak Budi dari bank. Dia bukan pegawai bank sama sekali. Dia adalah seorang rentenir yang menyamar sebagai konsultan keuangan. Spesialisasinya adalah membuat dokumen palsu, memberikan pinjaman berbunga tinggi, dan menjerat peminjam hingga tidak bisa keluar. Saya membaca setiap baris, setiap detail, dan gambaran besarnya menjadi jelas. Keluarga suami saya sedang menempuh jalan yang sangat lazim bagi orang-orang yang mengira dirinya pintar, padahal sebenarnya sedang mengikat tangannya sendiri. Saya memutuskan untuk tidak langsung membongkarnya. Saya membiarkan mereka memimpin. Saya pura-pura menurut, pura-pura percaya, bahkan menanyakan beberapa pertanyaan lugu agar mereka yakin saya tidak tahu apa-apa. Ketika Mas Doni meminta saya bertemu Pak Budi untuk konsultasi, saya langsung mengangguk, mengatakan ingin paham agar tidak khawatir. Di dalam hati, saya tahu betul, inilah saatnya segalanya perlu direkam. Bujukan, janji manis, cara mereka mengajari saya mengakali aturan, semuanya adalah bukti. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar menatap foto ibu. Cahaya lampu kuning menyinari wajahnya yang teduh dan tenang seperti biasa. Saya tidak lagi merasa marah, tidak juga dendam. Saya hanya merasakan kesedihan yang mendalam. Saya berbisik, entah pada ibu atau pada diri saya sendiri. Bu, aku tidak balas dendam. Aku hanya mengembalikan apa yang mereka tabur. Saya yakin ibu mengerti, karena seumur hidupnya, ibu hidup lurus. Beliau tidak pernah mengajari saya berbuat jahat,
tapi juga tidak pernah mengajari saya menunduk pasrah. Besok, menurut mereka, adalah hari di mana uang akan cair. Hari di mana mereka yakin, hanya dengan satu tanda tangan lagi, segalanya akan berada di tangan mereka. Saya menyiapkan pakaian yang rapi, dokumen lengkap, dan mental yang sangat berbeda. Tidak gemetar, tidak panik, hanya ketenangan yang menakutkan. Saya tahu mereka sedang gembira karena mengira akan segera bebas dari utang. Sedangkan saya hanya berdiri di luar, diam-diam menyaksikan mereka, mengalungkan tali ke leher mereka sendiri. Besok di bank, mereka akan tersenyum, akan berhitung, akan mengira itu adalah hari perubahan nasib. Tapi bagi saya tahu betul, itu bukan hari uang cair. Itu adalah hari di mana tali gantungan mulai menegang. Dan kali ini, saya tidak perlu menariknya. Mereka sendiri yang akan melakukannya. Pagi itu, saya masuk ke bank bersama seluruh keluarga suami dalam suasana yang, jika dilihat dari luar, semua orang akan mengira ini adalah keluarga yang sedang menyambut kabar baik. Semuanya berpakaian rapi, sepatu mengkilap, wajah mereka berseri-seri hingga tidak bisa disembunyikan. Ibu mertua saya memegang erat tas, tangannya sesekali melirik jam. Mas Doni berjalan di depan, langkahnya cepat dan mantap, seolah segalanya sudah di genggaman. Suami saya tidak beranjak dari sisi saya, sambil berjalan ia berbisik dengan nada mendesak. Hari ini kita selesaikan ya. Mas ada janji dengan rekan bisnis, tidak bisa terlambat. Saya mengangguk tanpa menjawab, mempertahankan ekspresi lelah, namun patuh yang sudah biasa mereka lihat beberapa hari ini. Seorang pegawai bank mempersilakan kami masuk ke ruang pribadi. Pintu kaca tertutup, suara bising dari luar langsung lenyap, hanya menyisakan udara dingin dan aroma kertas yang khas. Di atas meja sudah ada setumpuk dokumen yang disiapkan. Pegawai itu membuka map, menjelaskan bahwa sesuai prosedur verifikasi warisan, pertemuan ini akan direkam. Ibu mertua saya tertegun sejenak, tapi Mas Doni langsung mengangguk dengan percaya diri. Silakan, ikuti saja aturannya. Saya duduk tegak, meletakkan tangan di atas meja, merasakan detak jantung saya, yang pelan dan teratur, sangat kontras dengan ketidaksabaran orang-orang di seberang saya. Pegawai itu membacakan setiap pasal satu persatu. Saya menandatangani setiap kali diminta, dengan goresan yang jelas, tanpa ragu, tanpa menghindar. Saya melihat sudut bibir suami saya sedikit terangkat, seolah ia menghela napas lega. Ibu mertua juga tampak lebih rileks, bersandar di kursi, tatapannya tidak lagi tegang. Mereka percaya saya benar-benar sudah menyerah, bahwa ini semua hanyalah formalitas, saya tidak perlu berakting lagi. Hanya perlu duduk diam dan mengikuti prosedur. Ketika tanda tangan terakhir dibubuhkan, pegawai bank itu menutup mapnya, menatap lurus ke arah kami. Suaranya datar, sangat dingin. Saya informasikan kembali agar keluarga memahami dengan jelas. Dokumen ini tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana pinjaman. Kalimat itu jatuh di ruang rapat seperti batu yang dilemparkan ke permukaan air yang tenang. Suasana membeku sesaat, terasa menakutkan. Mas Doni melompat dari kursinya, suaranya meninggi. Apa maksud Anda? Semua sudah ditandatangani. Kami sudah ikuti semua prosedurnya. Ibu mertua saya juga duduk tegak, matanya terbelalak, tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Suami saya menoleh ke arah saya, tatapannya penuh keheranan dan kekesalan. Tapi belum sempat berkata apa-apa. Pegawai bank itu menjawab dengan tenang, setiap katanya jelas seperti membaca teks. Ini adalah dokumen konfirmasi kepemilikan warisan, bukan surat kuasa untuk pemindah tanganan. Sesuai aturan, warisan adalah aset pribadi dan tidak bisa digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Ruangan itu tiba-tiba menjadi riuh. Mas Doni menggebrak meja, suaranya membentak. Tidak masuk akal. Lalu buat apa kami tanda tangan? Pegawai itu tetap dengan nada datarnya. Menandatangani untuk mengonfirmasi hak kepemilikan,
bukan untuk menggadaikan. Ibu mertua saya menoleh ke arah suaminya. Bibirnya bergerak-gerak tapi tidak ada suara yang keluar. Suami saya saat itu baru benar-benar menoleh ke arah saya. Suaranya menggeram, kehilangan kesantunan yang tadi ia tunjukkan. Apa-apaan? Ini? Citra? Saya menatap lurus ke matanya, untuk pertama kalinya tidak menghindar, tidak menunduk. Suara saya sangat tenang. Aku melakukan persis seperti apa yang tinggalkan. Selebihnya, itu hanya imajinasi kalian. Kalimat itu membuat seisi ruangan hening. Pegawai bank itu menatap kami, mungkin sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, jadi ia tidak tampak terkejut. Ia menambahkan, seolah menutup pertemuan, jika keluarga butuh konsultasi lebih lanjut mengenai prosedur hukum lainnya, silakan hubungi bagian terkait. Mengenai pinjaman ini, bank tidak bisa mencairkannya. Ia berdiri, merapikan dokumen, memberi isyarat bahwa pertemuan telah selesai. Mas Doni terpaku. Wajahnya memerah. Tangannya terkepal begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Ibu mertua saya duduk diam. Kedua tangannya saling bertaut, tatapannya kosong. Suami saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap saya tajam, seolah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Saya berdiri, mengambil tas, menunduk memberi salam pada pegawai bank sesuai sopan santun. Lalu berbalik menuju pintu. Saya tidak perlu bicara lagi. Tidak perlu menjelaskan. Semuanya sudah terlalu jelas. Keluar dari ruangan, saya sengaja berjalan lebih pelan agar mereka di belakang. Saya. Dari pantulan kaca di koridor, saya melihat dengan jelas wajah-wajah yang tadinya berseri-seri kini pucat pasi. Tidak ada lagi senyuman. Tidak ada lagi kepercayaan diri. Yang ada hanyalah kepanikan yang tidak bisa mereka tutupi. Tiba-tiba saya teringat perkataan ibu mertua tempo hari tentang uang dan manusia. Pada saat itu, saya melihat dengan sangat jelas, ketika uang tidak datang, apa yang disebut rasa kekeluargaan juga tidak punya tempat lagi. Kami keluar ke lobi bank dalam keheningan, tidak ada yang bicara satu sama lain. Saya merasakan satu hal yang sangat jelas. Bukan kegembiraan kemenangan, bukan juga rasa puas. Melainkan kelegaan yang aneh, seolah sebuah batu besar telah diangkat dari pundak saya. Pada saat itu, saya melihat kepanikan untuk pertama kalinya di wajah mereka. Bukan karena apa yang saya lakukan, tapi karena mereka baru saja menyadari sebuah kebenaran yang tidak ingin mereka percayai. Tali yang mereka ikat sendiri ke leher mereka akhirnya mulai menegang. Belum genap 48 jam setelah pertemuan di bank, telepon di rumah mulai berdering tanpa henti. Bukan satu, tapi banyak nomor tak dikenal menelepon bertubi-tubi. Setiap kali bel berbunyi, suasana di rumah semakin suram. Ibu mertua saya duduk di ruang tamu, tangannya gemetar memegang telepon, baru mendengar beberapa kalimat langsung ditutup, wajahnya pucat. Suami saya mondar-mandir, menerima telepon sambil membentak, suaranya semakin tinggi. Saya duduk diam di kamar, mendengar dengan jelas setiap suara kekacauan dari luar, seperti mendengar ombak yang menghantam pantai setelah badai. Siang harinya, masalah tidak lagi hanya sebatas panggilan telepon. Sebuah mobil asing berhenti mendadak di depan gerbang. Mas Doni masuk bersama dua pria tak dikenal, wajah mereka dingin. Mereka tidak menyapa, tidak basa-basi. Salah satu dari mereka langsung berkata dengan suara berat dan kering, "Uangnya mana?" Pertanyaan singkat itu terasa berat seperti batu. Tak ada lagi basa-basi, tak ada lagi janji-janji manis. Suasana ruangan menjadi begitu pekat hingga rasanya sulit bernapas. Mas Doni tergagap, mencoba menjelaskan bahwa sedang diurus, bahwa ada keterlambatan dari pihak bank. Pria itu menyeringai, senyum yang sama, sekali tidak ramah. Terlambat, bunga tetap jalan. Tidak ada perpanjangan waktu lagi. Ibu mertua saya mendengarnya, kakinya lemas, harus berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. Beliau bertanya dengan suara panik, "Kenapa? Kenapa tidak ada perpanjangan?"
Kemarin katanya masih bisa. Pria itu menjawab singkat. Janji itu satu hal, uang itu hal lain. Lalu mereka meletakkan secarik kertas di atas meja, menunjuk angka denda yang dihitung per hari. Setiap hari berlalu, jumlahnya membengkak seperti tali yang semakin mencekik. Ketika kedua pria itu pergi, rumah ini seolah kehabisan nyawa. Suami saya terpaku sejenak, lalu tiba-tiba mengamuk. Ia menggebrak meja, suara, barang-barang pecah berantakan. Semua ini gara-gara kamu. Ia menoleh ke arah saya, matanya merah, berteriak tanpa menahan diri. Kalau kamu tanda tangan dari awal, tidak akan jadi begini. Saya berdiri menatapnya, tidak mundur, tidak menghindar. Suara saya pelan dan singkat. Setiap kata jatuh dengan jelas. Bukan. Ini gara-gara kalian. Menghabiskan uang yang tidak pernah menjadi milik kalian. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api, tapi saya tidak lagi merasa takut. Saya hanya melihat sebuah kebenaran telanjang yang terpampang di tengah rumah. Sore harinya, mereka mencoba menghubungi Pak Budi dari bank. Telepon berdering, lalu mati. Dicoba lagi, nomornya sudah tidak aktif. Pesan yang dikirim tidak dibalas. Wajah Mas Doni putih pucat, keringat bercucuran meskipun udara tidak panas. Saat itu, tak perlu ada yang berkata apa-apa lagi. Nama Pak Budi dari bank yang mereka percayai, ternyata hanyalah kedok seorang rentenir yang kini menunjukkan wujud aslinya, kejam dan dingin. Semua jalan keluar yang mereka kira ada, lenyap satu persatu hanya dalam beberapa jam. Malam harinya, penagih utang kembali. Kali ini mereka tidak masuk, mereka menempelkan surat tagihan di depan gerbang. Tulisannya merah menyala, angkanya besar dan jelas. Tetangga mulai berbisik-bisik, ada yang berdiri di luar. Pura-pura lewat tapi matanya melirik tajam. Saya mendengar suara bisikan, helaan, napas, dan rasa ingin tahu. Rumah yang tadinya dianggap terpandang, sekejap menjadi pusat perhatian. Ibu mertua saya menatap surat tagihan di gerbang. Kedua tangannya gemetar, mulutnya bergerak-gerak tapi tak ada kata yang keluar. Mas Doni hancur dengan cepat. Pria yang sehari sebelumnya masih angkuh, yang dengan percaya diri, merencanakan pinjaman, kini terduduk di lantai, kepalanya menunduk, lalu ia merangkak ke hadapan saya. Berlutut. Kedua tangannya menyatu. Citra. Tolong. Mas, kali ini saja. Mas, mohon. Suaranya pecah. Tak ada lagi kesombongan. Saya melihat pemandangan itu tanpa rasa puas. Hati saya hampa. Saya tidak menyangka segalanya akan runtuh secepat ini. Meskipun saya sudah mempersiap diri. Ibu mertua saya juga tidak bisa lagi mempertahankan sikap kerasnya. Beliau duduk di sofa, air matanya berlinang, suaranya bergetar. Ibu tahu ibu salah. Ibu bicaranya tidak pantas. Tolong selamatkan keluarga ini sekali ini saja. Untuk pertama kalinya saya melihat beliau menatap saya, bukan dengan tatapan perintah atau selidik, melainkan tatapan memohon. Tapi justru tatapan itulah yang membuat saya merasa asing. Asing karena saya sadar, jika bukan karena utang, jika bukan karena ancaman kehancuran, mungkin saya akan selamanya menjadi bayangan seperti yang pernah beliau katakan. Saya tidak langsung menjawab. Saya menatap setiap orang di rumah ini, menatap wajah-wajah panik, tangan-tangan yang gemetar, dan tiba-tiba semua emosi yang familiar di dalam diri saya lenyap. Tidak ada lagi marah, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kasihan. Yang ada hanyalah jarak dingin yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya mengerti, ini bukan saatnya untuk berdebat atau menyalahkan. Ini adalah saat di mana setiap pilihan ada harganya. Saya berkata pelan, setiap katanya jelas. Uang itu milik ibu saya. Ibu meninggalkannya untuk saya, bukan untuk menambal utang siapapun. Tidak ada yang memotong ucapan saya. Ruangan hening hingga terdengar detak jam. Dinding. Saya melanjutkan. Saya tidak marah lagi. Tapi saya juga tidak bisa
Menyelamatkan apa yang sudah kalian hancurkan sendiri. Selesai bicara, saya berbalik, meninggalkan isak tangis dan keheningan yang berat di belakang saya. Malam itu saya duduk sendirian di kamar, cahaya lampu kuning menyinari lantai yang kosong. Saya pikir saya akan merasa sakit, akan merasa bimbang. Tapi tidak, saya hanya merasakan perasaan asing yang dingin. Seolah saya sedang menonton cerita orang lain yang tidak lagi berhubungan dengan saya. Tali utang yang mencekik mereka bukan saya yang menarik, melainkan mereka sendiri yang memasukkan kepala. Dan pada saat itu, saya mengerti, keruntuhan ini tidak bisa lagi dicegah. Pertemuan keluarga itu berlangsung di suatu malam yang berat. Tidak ada sapaan, tidak ada hidangan, yang ada hanyalah wajah-wajah lesu dan tatapan penuh ketakutan. Ruang tamu yang familiar tiba-tiba terasa sempit dan menyesakkan, seolah udaranya ikut tertekan bersama mereka. Ibu mertua duduk di tengah sofa, punggungnya membungkuk, kedua tangannya terkepal erat. Mas Doni bersandar di dinding, terus-menerus mengusap kening. Suami saya duduk di seberang saya, tatapannya tidak lagi menghindar. Yang tersisa hanyalah keputusasaan yang telanjang. Ia membuka pembicaraan tanpa basa-basi, suaranya serak dan terburu-buru. Kamu punya 10 miliar. Kalau kamu tidak bantu, Mas akan kehilangan segalanya. Kalimat itu dilontarkan seperti perintah terakhir, seolah semua masalah di dunia ini hanya terangkum dalam angka itu. Saya menatapnya, melihat dengan jelas seorang pria yang begitu ketakutan hingga apa yang pernah ia katakan dan lakukan pada istrinya. Saya tidak langsung menjawab. Saya membuka tas, mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah saya siapkan, dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah salinan surat wasiat ibu, ayah. Saya mendorongnya ke tengah meja, tepat di hadapan mereka, lalu perlahan membukanya. Suara saya datar. Setiap pasal saya bacakan dengan jelas, lancar, tanpa melewatkan satu kata pun. Saya membacakan tentang hak kepemilikan, tentang aset pribadi, tentang syarat verifikasi, dan tentang ikatan hukum yang telah ibu saya siapkan dengan cermat. Setiap kalimat yang saya bacakan, wajah mereka semakin pucat. Saya menutup dokumen itu, meletakkannya dengan rapi di hadapan saya, lalu menatap mereka satu persatu. Uang ini ditinggalkan oleh ibu saya untuk saya, kata saya perlahan, setiap kata jatuh dengan sangat jelas. Bukan untuk membayar utang keserakahan siapapun. Ruangan hening, tidak ada yang menyela. Mereka tidak lagi punya kepercayaan diri untuk memotong ucapan saya. Ibu mertua tiba-tiba membentak, suaranya melengking, tidak lagi menahan diri. Tega sekali kamu. Beliau menunjuk lurus ke wajah saya, tatapannya penuh amarah, seolah sayalah pengkhianatnya. Saya menatapnya tanpa menghindar. Dan langsung menjawab dengan kalimat yang akan sudah saya simpan berhari-hari. Tega itu adalah saat ibu saya baru saja meninggal. Kalian mengadakan pesta untuk merayakannya. Kalimat itu membuatnya terpaku. Suami saya membuang muka. Tidak ada yang membantah, karena tidak ada yang bisa menyangkalnya. Suasana begitu tegang, hingga rasanya akan pecah. Dan tepat pada saat itu, Mas Doni, yang sejak tadi menahan diri, tiba-tiba mengamuk. Ia menggebrak meja, suaranya penuh kepahitan. Harusnya dari dulu kamu dipaksa tanda tangan dengan cara apapun. Kalimat itu meluncur begitu cepat, begitu jujur, tanpa sempat ditutupi. Begitu selesai, ia seperti sadar telah salah bicara, tapi sudah terlambat. Dengan tenang, saya mengeluarkan ponsel, meletakkannya di atas meja, dan memutar sebuah rekaman. Suara Mas Doni terdengar, mengucapkan kalimat yang sama persis, jelas dan tidak terbantahkan. Ruangan senyap seketika. Ibu mertua ternganga. Tak bisa berkata-kata. Suami saya berdiri, wajahnya pucat pasi. Saya mematikan rekaman, menyimpan kembali ponsel saya, suara saya masih sedatar. Tadi, saya punya cukup bukti untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Dari pemaksaan, ancaman, hingga percobaan perampasan aset.
Saya berhenti sejenak, agar mereka mengerti posisi mereka. Lalu saya melanjutkan dengan pelan dan jelas. Tapi, saya tidak akan melakukannya. Kalimat itu membuat mereka semua mengangkat kepala menatap saya, dengan tatapan, terkejut dan tak percaya. Saya menatap mereka, tidak lagi dengan amarah, tidak juga dengan kasihan. Bukan karena saya kasihan pada kalian, kata saya, tapi karena saya tidak mau hidup saya terciprat lumpur lebih banyak lagi. Tidak ada yang bicara lagi. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Saya berdiri, mengambil kembali salinan surat wasiat, melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Saya tidak menunggu reaksi mereka, tidak perlu lagi mendengar permohonan atau ancaman. Saya mengerti, semua kata-kata saat ini sia-sia. Saya berjalan ke pintu, berhenti sejenak, berbalik menatap ruangan itu untuk terakhir kalinya. Wajah-wajah di sana bukan lagi keluarga, melainkan orang-orang yang baru saja kehilangan hal terakhir yang mereka pikir masih mereka miliki. Ketika pintu tertutup di belakang saya menghela napas panjang. Saya tidak merasa menang atau kalah. Saya hanya merasa lega karena akhirnya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, telah menempatkan segalanya pada posisinya. Saya tidak menyelamatkan mereka, tapi saya juga tidak mendorong mereka lebih jauh. Saya hanya memilih untuk keluar dari kubangan lumpur itu, membiarkan sisanya tenggelam sesuai dengan apa yang telah mereka tabur. Segalanya terjadi lebih cepat dari yang saya duga. Setelah konfrontasi malam itu, rumah yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap selama berhari-hari. Panggilan telepon semakin gencar, suara di ujung sana tidak lagi sopan. Para penagih utang tidak mau menunggu lagi. Mereka memberikan tenggat waktu yang sangat singkat dan dingin, tidak ada lagi cara untuk mengulur waktu. Keluarga suami terpaksa menjual apa yang pernah menjadi kebanggaan mereka. Rumah besar itu dijual cepat dengan harga yang terus diturunkan setiap harinya. Mobil yang dulu sering dipamerkan juga diam-diam berpindah tangan. Saya melihat pemandangan itu bukan sebagai penonton yang menang, melainkan seperti melihat sebuah bangunan yang sedang dibongkar keping demi keping, tanpa bisa diselamatkan lagi. Tidak lama kemudian, suami saya kehilangan pekerjaan. Masalah keuangannya menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Rekan bisnis menghindar. Perusahaan lamanya memanggil untuk rapat lalu memberhentikannya. Reputasi, sesuatu yang pernah ia andalkan untuk merasa superior di hadapan saya, runtuh hanya dalam beberapa minggu. Ia pulang setiap hari dengan wajah lelah. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi paksaan. Keheningannya saat ini bukan ketenangan, melainkan keputusasaan. Ibu mertua saya jatuh sakit di tengah kekacauan. Beliau terbaring di tempat tidur, napasnya pendek, matanya cekung. Orang-orang yang dulu memihaknya, yang ikut menyudutkan saya, kini tidak ada lagi yang datang berkunjung. Mereka takut, terseret, takut dikaitkan dengan utang. Rumah yang dulu ramai kini hanya diisi oleh suara batuk di malam hari. Saya merawatnya di hari-hari terakhir saya di sana. Tanpa menyalahkan, tanpa banyak bertanya. Saya mengerti keruntuhan ini telah merenggut terlalu banyak darinya. Dan semua kata-kata saat ini sia-sia. Saya memutuskan untuk pergi di suatu pagi yang tenang. Tanpa pertengkaran. Tanpa pengumuman besar. Saya melipat pakaian ke dalam sebuah koper kecil. Saya melihat sekeliling kamar yang telah saya tempati bertahun-tahun, terasa asing seolah sedang berada di kamar orang lain. Saya tidak membawa kenangan, tidak juga dendam. Saya hanya membawa dokumen pribadi dan sebuah keputusan yang bulat. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang menahan. Suami saya berdiri di koridor, menatap saya menyeret koper, matanya lelah dan kosong. Ibu mertua terbaring di kamar, pintunya sedikit terbuka. Saya berhenti di meja ruang tamu, meletak sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada uang untuk biaya pengobatan ibu mertua, cukup untuk beberapa waktu. Saya meletakkannya dengan rapi, agar tidak ada salah.
Paham. Itu adalah yang terakhir kalinya. Bukan karena saya merasa mulia, tapi karena saya ingin menutup segalanya dengan tuntas, tanpa menyisakan utang. Perasaan, ketika saya menyeret koper sampai ke pintu, suami saya memanggil. Suaranya serak, tidak lagi ketus. Kamu menang, Citra. Puas? Pertanyaan itu menggema di halaman yang sepi, terdengar lebih sedih daripada sinis. Saya berhenti. Berbalik menatapnya untuk terakhir kalinya. Saya tidak menyalahkan, tidak juga tersenyum sinis. Saya hanya mengucapkan satu kalimat, dengan pelan dan jelas. Tidak, aku hanya berhasil keluar. Selesai berkata, saya tidak menunggu reaksinya. Saya melangkah keluar, menutup pintu di belakang saya. Pintu itu tertutup dengan sangat pelan, tanpa suara keras. Tapi bagi saya, itu adalah suara penutup dari sebuah perjalanan panjang. Saya melangkah ke bawah sinar matahari pagi yang hangat di pundak saya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dada saya terasa ringan. Bukan ringan, karena telah balas dendam. Tapi ringan karena akhirnya saya telah meninggalkan tempat yang bukan lagi untuk saya. Saya tidak membawa dendam. Tidak juga kemenangan. Saya membawa ketenangan seseorang yang telah berjalan sampai akhir, dan tahu bahwa mulai sekarang, saya bisa terus hidup tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Setelah meninggalkan rumah itu, saya tidak terburu-buru melakukan apapun. Saya menyewa sebuah kamar kos yang cukup terang dan tenang, sehingga setiap pagi saat bangun, saya tidak lagi mendengar helaan napas atau suara hitungan uang dari dapur. Hari-hari pertama, saya hanya duduk merapikan dokumen, membaca kembali setiap halaman surat wasiat ibu, perlahan dan hati-hati seolah sedang membaca surat yang beliau kirim dari tempat yang sangat jauh. Setiap baris tulisan, setiap pasal, membawa napas ibu yang familiar. Bukan napas uang, melainkan napas kekhawatiran dan kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas. Saya ingat betul suatu sore bertahun-tahun yang lalu saat ibu masih sehat. Kami berdua duduk di teras rumah, memandangi hujan yang turun di atap seng. Ibu berkata sangat pelan, seolah pada dirinya sendiri. Nanti kalau punya rezeki, lebih. Tolonglah orang yang lebih susah. Hidup ini singkat. Nak, saat itu saya hanya tertawa, mengira ibu berbicara terlalu jauh. Saya tidak menyangka, saat memegang uang sebanyak ini, kalimat itu kembali dengan begitu jelas, seperti sebuah pesan terakhir. Saya memutuskan untuk melakukan persis seperti yang ibu harapkan. Bukan karena dorongan sesaat, bukan juga untuk membuktikan apapun pada siapapun. Saya duduk, membuat daftar hal yang harus dilakukan, tempat yang harus dikunjungi, satu persatu, perlahan dan mantap. Sebagian besar uang warisan itu saya gunakan untuk membantu orang-orang yang, jika ibu masih hidup, beliau pasti tidak akan berpaling dari mereka. Anak-anak, yatim piatu. Anak-anak yang belum sempat mengerti arti kecukupan tapi sudah harus belajar mandiri. Orang-orang miskin yang sakit parah di rumah sakit, dengan tatapan penuh harap, sekaligus takut setiap kali dokter masuk. Beasiswa. Untuk anak-anak di daerah terpencil, di mana sedikit bantuan bisa menjaga seorang anak tetap bersekolah. Saya tidak melakukannya dengan gembar-gembor, tanpa media, tanpa kamera, tanpa tulisan panjang. Saya datang sendiri ke setiap tempat, duduk, mendengarkan, dan memberi dalam diam. Ada sore di mana saya duduk di sebuah kamar rumah sakit yang sempit. Mendengarkan seorang ibu bercerita tentang anaknya yang terbaring tak berdaya, suaranya bergetar tapi tetap berusaha tegar. Ada kalanya saya datang ke sebuah panti asuhan kecil, melihat anak-anak berlari menyambut, tersenyum cerah, hanya karena ada yang datang berkunjung. Pada saat-saat seperti itu, saya tiba-tiba sadar, uang, ketika diletakkan di tempat yang tepat, tidak lagi berbau perebutan yang menyesakkan. Ia terasa hangat, sangat hangat. Suatu kali, saat saya baru saja menyelesaikan sebuah donasi yang cukup besar, penanggung jawabnya bertanya pada saya dengan lembut,
ibu tidak takut nanti kekurangan? Saya tersenyum, tanpa berpikir lama. Saya pernah kekurangan lebih banyak dari ini. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Karena saya tahu tidak semua orang perlu mengerti apa yang telah saya lalui. Saya hanya tahu. Untuk pertama kalinya, dalam hidup, saya menggunakan uang tanpa merasa berat hati. Saya mendirikan sebuah yayasan kecil atas nama ibu. Bukan untuk mengukir namanya di plakat emas, tapi agar setiap kali saya menandatangani sebuah bantuan, saya ingat untuk siapa saya melakukan ini. Saya teringat sosok ibu yang duduk, menghitung uang receh di akhir hari. Tangannya cekatan tapi matanya selalu lembut. Ibu saya tidak kaya, tidak pernah disebut sukses, tapi beliau hidup, lurus, tidak pernah membuat orang lain menunduk karenanya. Memberi nama yayasan dengan nama ibu adalah cara saya menjaganya tetap hidup dalam setiap kebaikan kecil. Ada seorang kenalan yang setelah mendengar apa yang saya lakukan, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia bertanya terus terang, "Kenapa tidak disimpan untuk diri sendiri? Hidup masih panjang." Saya hanya tertawa. Jawabannya keluar begitu alami, seolah sudah saya siapkan. Karena ibu saya seumur hidup tidak kaya harta, tapi tidak pernah miskin. Martabat. Selesai mengucapkan itu, hati saya terasa tenang. Bukan karena saya merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena saya tahu saya berada di tempat yang benar. Di malam-malam senggang, saya kembali ke rumah tua. Menyalakan dupa di hadapan foto ibu. Asapnya mengepul tipis dan lambat, seolah menghubungkan dua dunia. Saya bercerita pada ibu tentang setiap hal yang telah saya lakukan, setiap tempat yang saya kunjungi, setiap wajah yang saya temui. Saya juga bercerita saat saya lelah, saat ragu, dan saat tiba-tiba merasa begitu ringan. Saya berbisik seolah takut mengganggunya. Aku tidak balas dendam, Bu. Aku hanya hidup seperti yang ibu ajarkan. Setelah itu, saya duduk diam untuk waktu yang lama, membiarkan keheningan menjawab untuk ibu. Saya tidak tahu apakah ibu mendengarnya, tapi saya tahu saya telah mendengar diri saya sendiri. Mendengar sebuah kedamaian yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Bukan kedamaian karena telah mengalahkan seseorang, tapi karena tidak lagi harus mengejar hal-hal yang memberatkan hati. Saya berpikir tentang keluarga suami saya yang dulu, tentang hari-hari yang penuh keributan, tentang malam-malam yang tegang. Saya tidak lagi marah, tidak, juga ingin melihat ke belakang. Apa yang mereka hadapi adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Sedangkan saya telah memilih jalan yang berbeda. Kehidupan saya setelah itu tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana saya lelah. Ada saat-saat di mana saya bertanya apakah saya sudah berlebihan. Tapi setiap kali melihat seorang anak bisa terus sekolah, seorang pasien mendapat kesempatan berobat lagi, saya menemukan jawabannya dengan sangat jelas. Saya tidak menjadi kaya seperti yang orang bayangkan, tapi saya menjadi lebih kaya dengan cara yang pernah ibu saya harapkan. Saya mengerti. Tidak semua orang yang punya uang harus melakukan seperti saya. Setiap orang punya cara hidup dan pilihannya masing-masing. Saya hanya menceritakan kisah saya sebagai sebuah curahan hati. Hidup ini, pada satu titik, akan menghadapkan kita pada pertanyaan sederhana. Apa yang kita simpan untuk diri kita, dan apa yang kita berikan untuk orang lain? Bagi saya, jawabannya datang sangat awal, dari seorang ibu yang telah menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan dalam diam.